Salam jumpa pendengar maupun RRI Net dimanapun Anda berada. Jumpa kembali dalam podcast bersama Radio Republik Indonesia Manokwari. Dan kali ini kita akan membahas terkait dengan layanan publik yang dilakukan dalam pengawasan Ombudsman Papua Barat. Nah, pendengar maupun penonton RRI Net dimanapun Anda berada, Ombudsman Republik Indonesia perwakilan Papua Barat ini memiliki peran penting dalam mengawasi dan meningkatkan kualitas layanan publik di wilayah tersebut. Ada beberapa poin penting mengenai layanan publik Ombudsman Papua Barat. Salah satunya yaitu Ombudsman Papua Barat ini aktif melakukan pengawasan terhadap berbagai instansi penyelenggara layanan publik, baik pemerintah daerah maupun instansi vertikal. Nah, pengawasan ini bertujuan untuk memastikan bahwa layanan publik ini diberikan secara adil, transparan, dan akuntabel. Telah hadir bersama kami dalam studio podcast RRI Net Manokwari, Bapak Ambus Atkana selaku Kepala Perwakilan Ombudsman Papua Barat Republik Indonesia. Dengan hormat saya sapa, selamat pagi Pak. Ya, selamat pagi RRI dan Sobat Podcast di mana pemirsa dan pendengar. Apa kabar hari ini? Ya, baik, sehat. Terkait dengan layanan publik Ombudsman Papua Barat, apa yang sudah dilakukan Ombudsman Papua Barat ini dalam pelayanan publik di Papua Barat? Baik, yang pertama kami sapa lagi ya untuk kita semua para pendengar di mana saja berada. Ombudsman Papua Barat perlu kami sampaikan bahwa lembaga Ombudsman ini hadir di Papua Barat pada 2013. Oke. Kurang lebih kita memasuki hampir 12 tahun kalau dihitung sampai dengan tahun 2025 pada kali ini. Sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar kita, yaitu Undang Dasar 45 Pasal 28 yang mengatur tentang kemerdekaan atau kebebasan seseorang untuk berhak untuk dalam membangun kehidupannya, itu bagian daripada hak asasi. Okay. Dan hadirnya Ombudsman dengan Undang-Undang 37 tahun 2008. Dan juga dilanjutkan dengan pelayanan publik nomor 25 tahun 2009 undang-undang itu sendiri, yang mana bahwa perlu ada pengawasan terhadap pelayanan publik di Indonesia, lebih khusus di Papua Barat. Ombudsman Papua Barat ini mewakili dua provinsi yang sekarang. Sebelumnya satu yaitu Papua Barat Daya yang sebelum mekarkan menjadi tanggung jawab. Namun sampai dengan sekarang belum terbentuknya Ombudsman Papua Barat Daya. Maka itu merupakan bagian dari kerja Ombudsman Papua Barat. Yang ada satu kota dan 12 kabupaten. Layanan publik apa yang mungkin masyarakat ingin tahu? Yeah. Namanya intinya bahwa semua layanan publik, mulai dari layanan publik kesehatan, layanan publik pendidikan, layanan publik infrastruktur, layanan publik kehidupan perekonomian, layanan publik tentang kebebasan mendapat perlindungan hukum, itu semua bagian daripada layanan publik. Sehingga Ombudsman selalu memantau, melihat, bahkan mendapat laporan-laporan yang disampaikan. Ya, baik secara langsung dengan mereka mendatangi Ombudsman atau juga mereka menghubungi Ombudsman karena Ombudsman punya layanan-layanan, baik itu di Facebook, bahkan juga melalui call center Ombudsman yaitu nomor 137 atau nomor Ombudsman sendiri dengan WA 0811 2543 737. Itu adalah layanan pengaduan Ombudsman yang 2x24 jam menerima pengaduan. Dalam perkembangan terakhir ini kami banyak menerima pengaduan yaitu masalah pertanahan, masalah pendidikan, masalah kesehatan, juga masalah kependudukan dalam hal ini identitas, KTP, KK, itu juga menjadi masalah yang perlu disiasati selain masalah-masalah infrastruktur lainnya. Jalan, jembatan yang juga menjadi catatan-catatan perhatian seperti itu. Ombudsman juga dalam spirit ke depan ini juga melakukan pengawasan terhadap makanan bergizi gratis ini. Ya, itu juga kami menjadi atensi kami. Kami sudah 2 kali mendatangi dapur-dapur umum, bagaimana cara mengolahnya. Dan nanti kami akan lanjutkan lagi dengan bagaimana cara penyajiannya. Ada sampel-sampel sekolah yang kami lihat. Nah,
intinya bukan intinya adalah bagaimana publik ini mendapat pelayanan yang lebih baik seperti itu. Publik ini siapa ya? Publik ini masyarakat sipil atau masyarakat sipil yang bekerja di pemerintah, itu juga adalah publik yang perlu mendapat pelayanan. Kami juga mendapat banyak laporan lah, misalnya ada keterlambatan gaji, penyesuaian pangkat, bahkan juga tentang honorer dan lain-lain, itu juga menjadi pelayanan publik yang kami mendapat laporan. Khusus juga tentang BPJS itu sendiri, BPJS tenaga kerja, itu juga menjadi laporan yang selalu kami dapat. Sehingga pada kesempatan yang baik ini, seluruh masyarakat publik yang mendengar siaran ini, agar sekiranya ketika ada persoalan yang kalian atau Bapak Ibu berhadapi di lapangan, Ombudsman bisa membantu. Bapak Ibu bisa datang ke kantor Ombudsman yang beralamat di Jalan Merdeka, Kelurahan Manokwari Timur, Kabupaten Manokwari, di samping kantor pos dekat pelabuhan. Atau Bapak Ibu bisa mengontak nomor layanan yang tadi kami sampaikan, yaitu 137, atau melalui nomor WA 0811 25 43737. Ombudsman siap melayani keluhan Bapak Ibu. Bapak, ini terkait dengan layanan publik dan juga keluhan dari masyarakat di Manokwari ini. Yang paling signifikan di antara tadi yang Bapak sebutkan, pertanahan, pendidikan, dan juga kesehatan, yang trennya lebih tinggi mereka adukan tuh soal apa nih Pak? Yang tren lebih tinggi itu adalah pertanahan. Karena atau contohnya itu masalah tanah adat. Ya, ada yang mengadu dengan pelepasan ini, ada datang dengan pelepasan ini, ada datang dengan pelepasan ini. Itu jadi catatan. Juga ada tren yang tinggi juga tentang BPJS juga. BPJS ini ya, BPJS apa nih Pak? BPJS tentang ketersediaan, masyarakat kadang-kadang melapor tentang ketersediaan obat. Kesehatan? Iya, kesehatan, BPJS kesehatan ini. Ya, mungkin mereka belum paham, belum mengerti dengan baik. Kami minta agar mungkin ada edukasi lebih lanjut. Ini obat, dikasih resep, disuruh ini dibeli di luar karena tidak ada, ini yang tersedia. Nah, masyarakat berpikir bahwa kalau udah ditanggung BPJS berarti kenapa harus cari lagi di luar? Ya, mungkin ruang ini yang menjadi ruang yang belum diedukasi. Dalam hal ini layanan kesehatan? Iya, layanan kesehatan, sehingga perlu ini. Ya, Ombudsman Papua Barat dalam 2 minggu terakhir ini, sejak kami dipercayakan sebagai kepala perwakilan, kami telah sisir beberapa hal yang kami rasa perlu mendapat atensi. Satu di antaranya itu adalah kami telah datangi rumah sakit umum Kabupaten Manokwari dan berjumpa langsung dengan Ibu Dirut Rumah Sakit dan para kabak dan KTU-nya. Kami telah bersinergis dan spirit kami, bahkan RRI rumah sakit berkomitmen untuk bagaimana membangun layanan publik yang lebih baik. Kami juga telah sisir ke BPN, Badan Pertanahan, Kanwil Pertanahan Provinsi Papua Barat ini, yang dimana Kanwil itu dia memayungi semua kabupaten-kabupaten yang ada. Mereka juga punya komitmen bahwa mereka akan terus berupaya meningkatkan pelayanan. Kami juga telah sisir kemarin ke Kanwil Lapas, Kanwil Lapas, Kanwil Hukum, dan Kanwil imigrasi. Kanwil Lapas kami sisir sampai ke rumah tahanan. Kami masuk sampai ke dalam. Kami melihat bahwa Lapas Manokwari over kapasitas. 400 lebih tahanannya, sedangkan daya tampungnya itu cuma 200. Sehingga sangat over kapasitas. Sangat-sangat artinya begini, bahwa terlepas dari hukuman atau sanksi yang diberikan, tapi sesungguhnya dia adalah manusia yang perlu mendapat perlakuan atau perlindungan yang sesuai. Sehingga mungkin saran kami ya, Lapas Manokwari perlu ditinjau dan perlu dibangun yang baru karena telah overkapasitas. Seperti itu. Ya. Ini ada keluhan dari masyarakat. Kita punya program Halo RRI Pak, dan ada beberapa keluhan masyarakat, tapi mereka ingin melaporkan ke Ombudsman, tapi mereka takut. Kalau mereka punya identitas, kalau misalnya ketahuan, mereka pasti akan dipecat ataupun diteror atau oleh pihak-pihak tertentu. Ini bagaimana? Yang pertama bahwa kerahasiaan itu dijamin dalam undang-undang. Bahwa Ombudsman tidak akan menyampaikan atau memberitahukan Bapak Ibu yang melapor. Itu adalah sumpah dari Ombudsman. Baik saya sebagai kepala perwakilan dan juga asisten-asisten atau
pemeriksa-pemeriksa. Itu merupakan kode etik yang sehingga Bapak Ibu tidak perlu khawatir dan takut. Memang benar kami jumpa banyak hal itu yang kami jumpai. Ya, jangankan dia takut. Ada masyarakat yang di kabupaten tertentu, saya tidak sebut kabupatennya ya, kulturnya ini mengganggu dia sehingga dia tidak bisa melapor. Dia udah tahu masalahnya, tapi dia tidak mau melapor karena orang yang dia lapor adalah orang yang akan berperan dalam menyelesaikan masalah-masalah adatnya di kampungnya. Sehingga ombudsman akan tetap kreatif karena kami ada punya langkah. Ketika dia tidak melapor, ombudsman tahu, ombudsman bisa membuat laporan. Contohnya misalnya dana kampung atau dana desa. Terjadi pembagian yang tidak baik atau terjadi cutting lah, pemotongan di tengah-tengah jalan. Ya. Dia tahu, tapi dia tahu bahwa yang lakukannya adalah pion-pion kampung, artinya pemimpin-pemimpinnya di kampung tersebut. Sedangkan mereka selalu hidup berkomuni di situ. Kalau ketika apa-apa dan masalah gimana ceritanya. Tetapi ombudsman kami juga punya kewenangan untuk tidak harus mereka melapor, tapi kalau kami lihat itu menjadi masalah, kami tetap langsung bisa melapor. Jadi prioritas penting. Iya, jadi ombudsman bisa melapor. Ombudsman punya kegiatan juga, ombudsman on the spot. Kami bisa turun untuk himpun masalah di kampung-kampung tersebut. Juga ada reaksi cepat ombudsman. Bapak Ibu tahu bahwa kemarin 3 hari lalu lampu mati di Manokwari pada tidak seperti biasanya. Kami konfirmasi ke bawah, RRI tidak menyampaikan informasi pemadaman, RRI lagi PLN. Dia mengaku bahwa dia tidak. Kami tanya, Bapak udah menyampaikan ke RRI enggak? Biar RRI publikasi jadwal mati lampunya. Dia bilang dia minta maaf, dia terlambat. Kami melihat bahwa ini satu pelayanan publik yang tidak terbuka. Ya. Kami lakukan reaksi cepat ombudsman. Ombudsman punya reaksi cepat, RCO namanya. Ketika ada masalah, kami ombudsman turun. Kami tidak perlu menyampaikan kepada pimpinannya, kami tidak memberitahukan kepada siapa-siapa. Kami turun dan kami sidak. Ya. Kami kemarin RCO ke PLN Manokwari, dan PLN Manokwari mengaku itu, dan mereka berkomitmen untuk memperbaiki layanan publik dalam hal ini di bidang kelistrikan. Jadi kami himbau kepada masyarakat bahwa kalian atau tidak usah khawatir dan takut melapor. Kerahasiaan identitas Bapak Ibu itu adalah kami jamin akan dirahasiakan. Tidak bisa kami memberitahukan siapa yang melapor. Karena itu bagian daripada kode etik ombudsman. Tidak bisa melapor. Untuk bidang pendidikan Pak, apakah tren pendidikan ini banyak yang melapor terkait dengan maladministrasi maupun pelanggaran-pelanggaran lainnya? Di bidang pendidikan juga tren baik, trennya agak sedikit ini. Kami mendapat laporan-laporan juga, maaf kata saja, seperti ada pungutan-pungutan yang di luar daripada pungutan normal. Itu kami mendapat. Ada tempat-tempatnya di Papua Barat ada laporan, bahkan juga ada di wilayah Manokwari sini. Bahkan kami ombudsman juga ketika ada yang menyampaikan keluhannya di medsos, langsung ombudsman sasar itu. Karena kebanyakan orang tua-tua atau wali murid ini kadang-kadang mereka protesnya itu mereka lemparnya di medsos. Nah, ombudsman melihat ruang itu, ombudsman sasar. Ternyata terbukti. Kami melihat bahwa ada pungutan-pungutan yang diambil atau ada hal-hal yang diambil tidak sepertinya. Kami sasar kepada orang tua, ini dia mengatakan bahwa, loh, ini pungutan apa? Katanya ada bos dan lain-lain. Kenapa kami ada pungutan ini, pungutan itu? Ya, kami mengarahkan kepada orang tua agar mereka melapor kepada kami, ya supaya kami bisa tindak lebih lanjut. Pada prinsipnya bahwa syarat materi dan formil, artinya bahwa dia datang lapor, identitas dia, masalahnya apa, itu menjadi administrasi kami juga. Supaya kami bisa telusuri itu supaya pada titik akhir laporannya itu tuntas bahwa telah terselesaikan seperti itu. Baik, terima kasih Pak Amos. Dan kami informasikan bagi Anda, kita berada di penghujung acara dan Pak Amos mungkin bisa kasih sedikit sepatah dua kata closing statement dan memberitahukan kepada masyarakat untuk tidak takut untuk melapor kepada ombudsman kalau ada pelanggaran maupun maladministrasi yang mereka dapatkan di kehidupan mereka. Baik, kepada masyarakat pendengar RRI pada saat ini, kami dari Ombudsman Papua Barat dan Papua Barat Daya, kami menghimbau kepada masyarakat, ketika
ada potensi yang Bapak Ibu merasakan bahwa itu adalah bagian daripada maladministrasi. Apakah itu di publik, apakah itu di internal Bapak Ibu sebagai abdi negara dan dijumpai maladministrasi, jangan segan-segan, lapor saja ke Ombudsman. Ombudsman akan melayani Bapak Ibu tanpa mahar. Artinya bahwa tanpa Rp1.000 pun kami akan membela Bapak Ibu atau melayani Bapak Ibu dalam hal-hal yang menurutnya melanggar standar dan norma pelayanan publik itu sendiri. Kerahasiaan Bapak Ibu kami jamin tidak akan terbuka karena ada undang-undang yang mengatur tentang kerahasiaan pelapor. Seperti itu. Dapat menghubungi kami di call center Ombudsman 137 atau bisa kontak langsung atau WA ke 0811 2543 737 atau datang langsung ke kantor perwakilan Ombudsman Papua Barat, Jalan Merdeka nomor 2, Kelurahan Manokwari Timur, Kabupaten Manokwari, samping kantor pos dekat pelabuhan. Kami siap menerima Bapak Ibu, kami siap melayani Bapak Ibu dengan semangat mewujudkan pelayanan publik yang bermartabat di tanah Papua dan Papua Barat Daya. Karena martabat itu adalah hak dasar, hak asasi yang diberikan oleh Tuhan yang melekat pada setiap insan kita. Demikian. Oke. Baik, terima kasih Pak Amos Arkana selaku Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia untuk Papua Barat. Dan pendengar, kami ulangi lagi bagi Anda yang ingin berkonsultasi atau melaporkan, Anda bisa melalui call center 137 ataupun melalui nomor ponsel di 0811254377, betul Pak ya? Iya. Dan atau Anda bisa melihat di kolom deskripsi yang akan kami tampilkan nanti. Dan pendengar, saya Putra Haryanto mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Terima kasih dan sampai jumpa kembali dalam podcast berikutnya. Terima kasih Pak Amos.